Usaha kuliner memang menjanjikan, Bos. Ini dibuktikan Bu Erna yang buka kedai klepot sebagai persiapan usaha di masa pensiunnya nanti. Halo Bos, makan di piring sudah biasa, makan di klepot hanya di sini. Tak penasaran? Tetap di Cuan Bos. Ide usaha kuliner menggunakan klepot muncul dari Bu Erna yang punya hobi masak. Wadah dari tanah liat ini memang unik, karena selain bisa untuk wadah memasak, juga bisa untuk pengganti piring atau mangkok. Menu yang dipilih Bu Erna pun nggak jauh-jauh dari makanan kesukaan orang Indonesia, nasi dan bubur. Kedua sumber karbo ini direbus dalam air kaldu dengan tambahan bumbu resep asli racikan Bu Erna sendiri. Nah, Bos, ini adalah aktivitas masaknya, dimasak dan disajikan di pot tanah liat dengan kompor dengan api yang kecil. Makanannya juga sehat karena tidak mengandung minyak, minyaknya sangat minimal di kami, semuanya dalam kukusan dan rebusan klepot. Setiap usaha harus punya ciri khas dong, Bos. Kasih tahu dong, Bu, bedanya dengan kedai klepot lainnya. Yang khasnya yang tidak didapat dari masakan lain, itu ada kerak nasi itu akan nempel di bawah. Terutama kalau minta telurnya matang. Jadi pilihan telur itu ada setengah matang dan ada yang matang. Kalau setengah matang dia menunggu 5 menit, kalau untuk yang matang 10 menit. Proses masaknya sekitar 10 menitan, tapi panasnya bisa awet sampai 30 menit loh, Bos. Dari sejak dihidangkan sampai suapan terakhir, klepotnya bisa menjaga makanan yang ada di dalamnya tetap panas. Kalau lagi musim penghujan, menu ini bisa jadi obat lapar sekaligus obat kedinginan ya, Bos. Dijamin bakal diserbu pembeli. Tapi saat musim kemarau, klepot juga masih pas disantap. Soalnya bikin kenyang, Bos. Bu Erna menyasar 3 target pembeli, yaitu pelajar, mahasiswa, dan keluarga. Makanya harga menu-menunya pun dibikin terjangkau. Mulai dari 20 ribuan, pelanggan bebas pilih menu topping klepotnya. Bisa daging sapi, ayam atau koyor. Untuk pelajar ada menu bakso, mie dan bihun yang harganya 10 ribuan aja. Nah, ini strategi Bu Erna untuk menarik pembeli Gen Z. Di kedainya, pembeli bisa sewa baju pesta yang harga sewanya cuma Rp50.000 per 2 jam. Buat apa? Ya jelas, biar Gen Z bisa makan cantik sambil berselfie ria. Satu lagi nih, servis untuk pembelinya pun terbilang unik, Bos. Setiap pembeli yang datang bakal dikasih hadiah boneka bebek, alih-alih kupon yang bisa ditukarkan. Kami ada program rubber duck di mana customer ini setiap kali pembelian nasi dan bubur itu mendapatkan 1 duck. Dan bisa dikumpulin untuk 5 duck balik ke kami itu mendapatkan 1 porsi bakso. Kalau 10 duck bisa balik untuk bubur ataupun nasi. Duh, ada-ada aja ya idenya, Bos. Tapi kalau boleh tahu omsetnya berapa nih? Di sini baru, di Magelang ini kita baru dari Januari. Jadi per hari itu kita naik turunnya di angka 1 juta. Tapi itu juga masih pendapatan kotor ya, belum di bahan baku. Nah, mungkin margin bersihnya sekitar 30% kali. Kalau nggak cuan, nggak mungkin buka cabang, Bos. Di tahun kelima usaha Doi berjalan, kedai klepotnya sudah buka cabang di mall serta supermarket di Yogyakarta loh, Bos. Diakui Erna, usaha yang udah Doi jalani selama 5 tahun ini merupakan bukti bahwa setiap usaha butuh niat dan tekad yang kuat dulu. Doi ingin tetap produktif meski di beberapa tahun mendatang tak bekerja kantoran lagi. Beruntung, niat Doi berwirausaha di bidang kuliner didukung sang suami. Saya saat ini dan suami kami bekerja kantoran di perusahaan swasta. Kami tahun ini sudah tahun ke-23 bekerja, jadi tentu saja kita masih pengen produktif. Jadi saya memulai kuliner ini sebagai langkah awal ketika kami nanti sudah selesai kerja kantor, kami pengen mengembangkan bisnis kuliner kami dengan lebih serius.
Usaha menjelang pensiun gak membuat Bu Erna lupa sama kewajibannya sebagai pegawai. Ya, karena kalau kita mulai pada saat saya sudah usia pensiun, itu kayak kehabisan startnya gitu ya. Kita curi start dari sekarang tanpa mengganggu, tentu saja tidak mengganggu aktivitas di kantor, karena secara profesional saya juga kerja di kantor. Kantor saya dan suami ada di Jogja, sehingga di tempat ini saya di Sabtu, Minggu ataupun hari libur ada di sini. Setiap menjelang akhir pekan, Doi selalu menyiapkan dan meracik bumbunya sendiri. Makanya, Bu Erna berani jamin kalau kualitas rasa makanan di kedainya akan selalu terjaga. Ada saran apa nih buat para calon bos yang ingin buka usaha menjelang masa pensiun? Ada batasan-batasan ya, karena kalau kantoran itu kita maksimal hanya umur 55 ya, kecuali yang profesi bisa sampai 65. Nah, sedangkan kan itu sebenarnya masih usia produktif. Jadi bisa banget untuk kita memulai usaha. Memang kalau di atas usia 45, 40 itu memang seandainya bisa dan memang ada ketertarikan untuk usaha, sebaiknya dikembangkan. Tuh bos, kapan lagi mau mulai usaha? Intinya harus ada niat dan diwujudkan dengan aksi ya bos. Gimana bos, udah lihat usaha saya? Jadi kalau pengen punya usaha jangan ditunda-tunda, kita mulai dari sekarang, pasti bisa. Yang penting cuan bos.